Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjalin silaturahim di tempat ini, di musola masjid ya Mas Azmi. Ini masjid luar biasa. Masjid apa namanya? Musola Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ini musola Pertamina punyanya atau memang gedungnya? Yang penting bisa sholat gitu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudariku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian gini, kita berharap kepada Allah supaya kalbu kita dibukakan dengan fadilah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Sampaikanlah wahai kekasihku Muhammad bahwa dengan kelebihan atau keutamaan dari Allah sekaligus dengan sebab kasih sayangnya lah, maka berbahagialah mereka semua. Itu lebih baik dari apapun yang mereka himpun selama mereka hidup. Surah Yunus ayat 58. Rasulullah juga bersabda dalam hadis sahih, "Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu." Kata Rasulullah, tidaklah kalian masuk ke surga disebabkan amalan kalian. Ditanyalah oleh para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Kalau engkau bagaimana ya Rasulullah? Jadi kayaknya sahabat Nabi ini mulai galau nih. Udah banyak amal, tapi tiba-tiba Rasulullah berkalam demikian. Wah, kita udah beramal selama ini, ternyata Nabi kita, amal kita bikin masuk surga. Galaulah mereka. Lalu mereka bertanya, "Kalau engkau gimana ya Nabi?" Gitu. Ya, kayak seseorang cemas, takut, terus mencari pegangan. Ada nggak yang bersama dengan aneh gitu? Kalau engkau gimana ya Rasulullah? Wala anta ya Rasulullah? Kata Rasulullah dengan menghibur sahabatnya, wala ana. Sama saya juga. Oh, itu rendah hatinya Nabi. Illa ayataghammadani Allahu bi fadlin. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmati. Tapi bedanya Allah sudah meliputiku, sudah memberikanku, sudah menjanjikanku kasih sayangnya. Apa kesimpulan dia di sini? Ternyata yang membuat seorang hamba diizinkan masuk surga itu bukanlah karena amalnya yang tidak khusyuk itu. Bukan karena sedekahnya yang ria itu. Bukan dengan sholatnya yang baru takbir langsung kepikiran laporan itu. Enggak. Tapi yang membuat kita masuk surga adalah cintanya Allah pada diri kita. Maka di ayat tadi sampaikan, "Qul bi fadlillahi wa rahmatih." Katakanlah dengan sebab bonus dari Allah lah engkau patut gembira. Dengan sebab bonus dari Allah lah kita patut gembira. Kenapa saya sampaikan bonus di sini? Ibu-ibu, bapak, nafas kita adalah utang kita kepada Allah. Iya enggak? 1 liter, kalau ukuran gas berapa, gimana itu kan? Benda gas ukurannya gimana? Tapi kalau dalam tabung kan bentuk cairan ya, tapi kalau udah keluar jadi gas gitu. Itu tetap aja kalau udah dalam bentuk cairan, liter juga ukurannya. Anggaplah 1 liter oksigen itu berapa nilainya gitu. Semestinya 1 kali nafas itu berapa yang keluar, itu kan harus diganti. Yang masuk ya bang, keluar. Nafas yang masuk itu aslinya masuk harus wajib diganti, wajib dibayar pada Allah. Belum lagi darah kita, belum lagi sel-sel darah kita, sel-sel diri kita, belum lagi tugas-tugasnya otak kita, saraf kita yang halus-halus itu yang hanya biasa bisa diakses lewat teropong medis gitu kan.
Belum lagi apa sisi atom, neutron, elektron, elektronnya diri kita itu belum dihitung itu. Itu bekerja semua dalam diri kita, itu belum dibayar. Artinya apa? Kita mau sholat apapun semuanya baru untuk menutupi utang itu pun belum cukup. Utang kita belum kita bayar. Mau kita baca Al-Quran sehari khatam 30 juz, tambah puasa Senin Kemis, tambah puasa hari-hari purnama, Ayyamul Bid, Ramadan, sholat tahajud, semuanya belum cukup untuk menutupi utang itu. Oleh sebab itulah Allah mengatakan, dengan bonus dari Allah itulah patut kalian gembira. Jadi nanti kita insya Allah, semoga Allah masukkan kita ke surga. Bukanlah karena amalan kita itu harus diluruskan terlebih dahulu. Tapi karena murni bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kita nggak patut diterima. Coba tes tadi, yang baru takbir langsung kepikiran kemana-mana. Gimana kita memikirkan Allah? Nggak bisa. Dalam bab sholat aja kita jujur. Nanti bentar lagi puasa. Memikirkan takjil di siang hari itu makruh. Kalau pengen mikirin takjil, pikirin sebelum sahur. Dipikirkanlah di waktu itu. Jangan pikirkan di waktu siang. Itu makruh. Karena itu fase kita menahan. Tidak hanya menahan perut, tapi juga menahan pikiran. Juga menahan angan-angan. Juga menahan syahwat. Itulah fungsinya kita berpuasa. Nah, buku yang ada di depan Bapak itu apa judulnya tuh? Mutiara Hikmah Ibnu Athaillah. Sebelum kita perkenalan dengan Ibnu Athaillah ini yang punya buku, perkenalan dulu yang diri saya, belum kenalan kan? Siapa nih yang ngomong depan? Saya panggilannya Asfi. Asfi. Ada flyernya nggak, Mas? Ada flyernya nggak? Waduh. Nanti di searching aja di YouTube itu viewernya paling dikit itu. Nah itu tuh. Asfi Bengido Pakih ada di YouTube lah itu. Aktivitas sehari-hari saya konsultan zakat di Lembaga Zakat Dapat Duafa. Konsultan syariah dan zakat di Lembaga Zakat Dapat Duafa Republika. Aktivitas sehari-hari juga ya menemani teman-teman di Ciputat itu namanya Ribat Nuraniyah dan Majelis Spiritual lah. Majelis ngaji gabung spiritual itu ada atau namanya tasawuf, ada hadis juga, ada fikih juga, ada akidah juga. Jadi kita di situ banyak mahasiswa, ada mantan mahasiswa juga, macam-macam. Ada pengusaha, ada tukang ojek, dan semuanya gabung kita di situ menjalin silaturahim. Aktivitas sehari-hari demikian. Kalau jurusan kuliah di S1 dulu pernah ngambil hadis, S1 juga pernah ngambil akidah. Jadi S1 jurusannya 2. Pernah juga di S2 sedang tesis tapi belum aja dikerja-kerjakan, ambil konsentrasi hadis juga. Nah, kira-kira begitu. Lanjut kita perkenalan kepada beliau yang punya kitab ini, namanya Imam Ibnu Athaillah Az-Zakandari. Beliau ulama abad 8 Hijriah. Sekarang tahu abad 15 Hijriah. 15 kurang 8, 7 abad yang silam. Beliau menyusun quote-quote ini sejak beliau umur 12 tahun. Masih kecil, dicicil, akhirnya ujungnya sampai umur 25 tahun. Nah itu insya Allah kalau berlanjut nih kajian kita akan baca kitab ini, meskipun nanti tidak akan tamat ya. Nanti pasti ada masa-masa putus asa, masa-masa malas futur, itu biasa itu. Ya, itu tanda kita masih hidup. Baik, boleh bantu Mas Zumi baca yang pertamanya. Saya baca dulu teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi Antara tanda belum mencapai ma'rifat adalah menggantungkan hati kepada amal, yaitu berkurangnya rasa harap kepada rahmat-Nya saat tergelincir dalam kesalahan. Paham nggak Pak Iban?
Itu diterjemahkan oleh salah satu guru saya, Abu Ya Dr. Ar-Razi Hashim. Itu terjemahan rasa. Kalau terjemahan kata-katanya min alamatil i'timadi 'alal amal, apa tandanya kita masih bergantung kepada amal, masih mengandalkan amalan, bukan mengandalkan Allah. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah ketika kita dalam kondisi stuck, dalam kondisi galau, dalam kondisi sulit, amalnya jadi kurang. Harap kepada Allahnya jadi kurang. Akhirnya sampai berkata begini, saya sudah beramal tapi kok Allah masih memperlakukan saya seperti ini, berarti nggak ada faedah dong amalan saya, atau besok jadi malas-malas. Itu tanda-tanda orang yang bertumpunya kepada amal dirinya yang banyak cacat dan aibnya itu. Sedangkan orang yang bertumpu kepada Allah, Allah kan senantiasa ada. Allah senantiasa mengurusi kita. Jadi orang-orang yang kecewa dalam kehidupan itu, meskipun dia sudah mengatakan dirinya soleh ahli ibadah, itu pertanda dia tidak bertumpu kepada Allah, tapi bertumpu kepada mengaku dirinya telah beramal. Itulah kenapa Al-Quran Rasulullah mengatakan, bukanlah amalan kalian itu yang membuat kalian masuk surga. Loh, bukankah Rasulullah nyuruh kita nggak beramal? Kan Allah juga yang menyuruh kita beramal. Kok dibilang udah capek-capek kita beramal, kok dibilang bukan amal kita yang memasukkan kita surga? Lah iya, logikanya seperti tadi. Utang kita pada Allah udah dibayar belum? Maka semua sholat kita itu sifatnya masih membayar utang. Itu pun masih banyak yang belum dibayar. Kalau kita lanjutkan, berarti kita sejatinya pantas nggak masuk surga? Ya nggak pantas, nggak cukup modal kita. Ya, untuk bayar utang kita aja belum bisa, bayar nafas belum bisa, bayar darah kita belum bisa, bayar kenyamanan hati juga belum bisa, bayar langkah tangan, langkah kaki, ayunan tangan kita di sini aja belum bisa. Itu kan anugerah dari Allah semua. Apa buktinya itu anugerah? Ada ke orang nggak bisa jalan, ada ke orang yang nggak bisa jalan, maksudnya adalah tidak ada semangat gitu. Dia punya kaki tapi hilang semangat. Berarti dia tidak dapat anugerah. Bisa mengatakan orang yang lumpuh kaki tidak ada anugerah, bukan. Maksud saya adalah dia punya kaki sehat tapi tidak punya semangat. Dia nggak dapat rahmat di situ, nggak dapat karunia di situ. Dia punya pikiran tapi mantek pikirannya, tidak produktif pikirannya, itu orang tidak mendapatkan anugerah dari Allah. Dia punya kemampuan untuk berubudiyah, itu tidak dilakukan, itu orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Padahal potensinya sama dengan yang lain. Padahal potensi orang yang tidak sujud itu sama potensinya dengan orang yang sedang sujud. Tapi kenapa yang satu tidak sujud, yang satunya sujud? Satunya tidak sholat, satunya sholat. Itulah yang dimaksud dengan fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu kelebihan atau bonus dari Allah yang siapa yang Allah kehendaki. Nah, Allah menghendaki memilih seorang hamba itu dilihat si hambanya ini punya tekad tidak. Dan tekadnya itu direalisasikan tidak. Maka Allah akan hargai. Itulah yang membuat Allah cinta. Ketika kita sedang jatuh, kemudian kita berjuang untuk bangkit kembali, perjuangan itu yang Allah nilai, perjuangan itu yang Allah cintai, bukan hasilnya. Karena melihat seorang hamba ini butuh perjuangan, melakukan perjuangan, dia kembali lagi kepada semangat rohaninya menyembah Allah. Perjuangannya itulah yang Allah sukai. Karena Allah suka dengan perjuangannya, betapapun kurangnya si hamba itu Allah akan tutupi, Allah akan tambal. Itulah yang membuat dia masuk surga. Maka yang menjadi target ketika Allah perintah seorang hamba untuk beribadah, beramallah kalian. Rasulullah juga mengatakan, disuruh memotivasi kita beribadah. Itu targetnya bukan terlaksananya ibadahnya itu, bukan patron ibadahnya itu, bukan body ibadahnya itu, tapi spirit seseorang beribadahnya itu yang Allah pegang nilai. Misalnya dari tadi semestinya kan kita rehat-rehat kan, kantor ini habis sampai jam 1 ya. Ya rata-rata kantor sampai jam 1. Mesti kan santai kan di kafe, di kantin, mestinya begitu, tapi kok malah duduk di sini. Itu sejatinya butuh perjuangan lah.
Tergantung merasa berjuang tuh nanti tipis, tebal, makin berat. Nanti ada masa-masanya jamaah yang di sini itu bakal futur. Futur itu bahasa kerennya apa ya? Hah? Low spirit gitu. Spiritless ya, kurang spiritnya. Nanti akan ngalami itu. Itu biasa. Bangkit kembalinya itu yang Allah nilai. Nah, duduk di sini betul ada anugerahnya di majelis ilmu, karena Rasulullah juga punya garansi terhadap kita yang hadir majelis ilmu. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian berlalu di taman surga maka nikmatilah, petiklah taman surga. Salah satunya ada majelis zikir, salah satunya adalah majelis ilmu. Majelis ilmu apa yang mulia? Majelis ilmu yang membuat seorang makin kenal pada dirinya, majelis ilmu yang membuat seorang semakin kenal pada Rasulullah, majelis ilmu yang membuat orang semakin kenal pada Rasulullah. Bukan majelis ilmu yang membuat seorang bangga dengan amalannya. Bukan majelis ilmu yang membuat orang semakin memusuhi di luar sana. Bukan majelis ilmu membuat orang paling merasa benar di luar sana. Bukan itu. Tapi majelis ilmu yang membuat orang semakin tahu diri, semakin rendah hati, dan semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Dan semua majlis-majlis yang ada di sini. Kita tidak boleh juga mengatakan ini majlis Al-Hikam nih paling bagus, enggak boleh begitu. Ada majlis Al-Qur'an ya? Lagi stuck juga. Ada. Itu disemarakkan ya. Baik, kita kembali ke tema. Min alamatil i'timadi 'alal amal, apa tanda-tanda kita bertumpunya kepada amalan kita, bukan bertumpu kepada Allah. Tanda-tandanya adalah ketika Allah beri kita ujian, hilang harapan kita, putus asa seseorang. Pasti kita hampir mengalami hal seperti itu. Putus asa. Putus asaan, apalagi ketika Allah beri kita sebuah ujian nih. Kalau kita kan keseringan nyaman nih kehidupan nih. Sesekali Allah beri ujian, bahkan diri kita bisa menyasar loh kepada keadilan Allah. Allah kok nggak adil sih kepada diriku. Maka ada orang sampai berkata demikian, itu menyasar, menagih keadilan Allah sampai begitunya. Itu pertanda dia tidak bertumpu kepada Allah, tapi bertumpu kepada dirinya yang merasa sudah beramal. Nggak boleh seperti itu. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan. Yang kekal amalan kita ataukah Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita bisa berhenti? Bisa. Amal kita ada finalnya? Ada. Allah tidak ada finalnya. Kasih sayang Allah tanpa batas. Kita ada batas. Amalan kita ada batas. Lalu kita bertumpu kepada sesuatu yang terbatas. Maka harapan kita pun akan terbatas. Kalau bertumpu kepada Allah yang tanpa batas, maka kita punya harapan yang tidak batas. Maka itulah orang yang bisa sabar kepada Allah. Sabarnya tidak ada habisnya. Yang ada itu sabar yang berubah bentuk. Maka jangan pernah kita menganggap kesabarannya udah habis. Nggak boleh. Kesabaran itu diambil dari nama Allah, As-Sabur. As-Sabur, nama Allah. Kita sabar. Sejatinya kita sedang meminjam serpihan sifat-sifat Allah, sifat sabar. Sifat sabar Allah tidak pernah habis. Nama sabarnya Allah pun tak pernah putus. Lalu kita menculik sedikit sabarnya Allah, meminjam sedikit sabarnya Allah, lalu kita bilang sabarku sudah habis kesabaranku. Itu tidak amanah ketika meminjam namanya. Kita meminjam sesuatu yang tidak berbatas. Sabar Allah tidak batas. Sabar Allah senantiasa, forever. Kita meminjam sifat itu ketika menghadapi sesuatu. Tapi kita katakan sabarku ada batasnya. Berarti tidak amanah ketika meminjam sesuatu yang tidak ada batasnya. Nah, semestinya disamakan frekuensinya. Nah, begitu. Nah, itu hikmah yang pertama. Jadi pesannya adalah ketika kita sholat, ketika kita berzikir, puasa nantinya, jangan jadikan sholat dan zikir kita sebagai alat untuk membayar Allah. Ini saya sholat loh Allah, wahai Tuhan, mana surgamu untuk saya? Gak pantas ngomong gitu. Gak pantas sama sekali kita berbicara demikian. Bahkan dalam hikmah yang keberapa saya lupa, beliau mengatakan
bagaimana engkau meminta sesuatu kepada Allah terhadap bagaimana mungkin engkau meminta sesuatu kepada Allah dengan sebab kamu melakukan sesuatu. Padahal perlakuanmu, tindakanmu itu juga Allah juga mengizinkan. Gitu. Nah, saya ulangi. Bagaimana mungkin kita menggunakan amalan kita untuk membayar Allah supaya kita diberi ganjaran? Ya, bagaimana mungkin kita menjadikan amalan kita sebagai alat untuk membayar surga, padahal amalan kita pun Allah juga hakikatnya memberi. Kira-kira demikian. Ketika kita masih menagih surga, aslinya kita sebetulnya orang yang tidak tahu malu. Amalan kita Allah mengizinkan. Ya, kalau Allah tidak izin, kita ibadah enggak? Kalau Allah tidak izin, kita tidak akan bisa beribadah. Meskipun kita dikasih iman, meskipun kita dikasih status Islam, meskipun kita dikasih akal dan pikiran, dia sadar sholat wajib, dia sadar sholat itu ibadah, tapi mereka tidak lakukan. Nah, sekarang kita diberi. Nah, kita diizinkan oleh Allah untuk beribadah, untuk sholat. Artinya apa? Itu dari Allah juga gitu. Sholat itu Allah juga memberi, anugerah dari Allah juga. Tapi kita jadikan alat untuk mendapatkan surga. Nah, kasih ilustrasi lagi. Kita dipinjemin mobil oleh seseorang. Kemudian kita butuh uang dari orang yang meminjamkan itu. Kita jadikan mobil yang dipinjam ini untuk jaminan dari pinjaman kita itu ke orang yang sama. Itu logis nggak itu? Hubungan antara sholat dengan surga itu seperti itu. Sholat, surga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipinjemin mobil oleh teman A. Kemudian kita akhirnya butuh duit. Akhirnya kita pinjam, bahkan minta barangkali ya, ke teman si A itu juga yang sama. Nah, pinjamanlah. Terus kita menjaminkan, saya pinjam ya jaminannya mobil ini. Padahal mobil ini punya dia juga. Itu waras nggak orangnya? Itulah kejadiannya kita selama ini menjadikan sholat kita untuk diharap dijamin masuk surga. Nggak pantas. Tapi pantaskanlah diri kita, sadarlah kita bahwa kita takbir untuk mencuri cinta Allah, mencuri pandang Allah. Coba dalam iftitah itu kita Allah akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhi, aku hadapkan diriku kepada Engkau ya Allah. Lilladzi fataras samawati wal ardi, yang menyingkapkan langit dan bumi. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Hanif itu lurus enggak kemana-mana, enggak melenceng kemana-mana, tulus kepada Allah. Muslima, butuh dengan penuh penyerahan diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak berselingkuhin Engkau ya Allah. Nah, bahasa kerennya begitu. Aku tidak syirik pada Engkau ya Allah. Maksudnya aku tidak akan memperselingkuhkan Engkau ya Allah. Hanya Engkau di hatiku. Itu dalam spirit sholat. Makna sholat itu ada dalam doa iftitah. Gak usah kita jauh-jauh memaknai Al-Fatihah dulu. Gak usah jauh-jauh kita memaknai sampai ke ayat sampai salam. Maknai aja makna doa iftitah. Insya Allah kita paham itu sholat kita ngapain sih. Sholat itu untuk apa gitu. Inna salati. Nih terbukti nih. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati. Sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dan semua kehambaanku, ibadah-ibadah lainnya. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, kematianku, lillah, milik Allah. Kita sudah katakan sholat milik Allah. Lalu kita jadikan sholat itu untuk membayar Allah dikasih surga. Enggak waras gitu. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Toh, doa iftitah aja ngajarin kok bab itu. Itu cuma hikmah bin Athaillah, quote-quote beliau, quote-quote spiritual beliau. Berarti toh sejatinya kita sering bersinggungan dengan sindiran-sindiran ini. Setiap sholat kita disindir terus. Kita mengakui sholat milik Allah, bukan milik kita. Inna sholati, sampai akhir, lillah, sholatku itu milik Allah. Ya enggak, sholat itu milik Allah, tapi kita jadikan sholat yang milik Allah itu untuk jaminan terhadap
pinjaman kita pada Allah. Nah, disitulah masalahnya kita selama ini. Problem kita selama ini. Tuh. Aku berhenti. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada selingkuhan baginya, wa bidzalika umirtu. Itulah perintah kita. Kita diperintah oleh Allah untuk fokus pada Allah. Berarti kalau konteksnya fokus kepada Allah, ubudiyah, kasih sayang Allah, bisa nggak semua kerja itu jadi ubudiyah? Oh, bisa. Maka ibadah tidak hanya seberapa ritual kita sholat. Zikir, duduk kita bekerja itu niatkan penghambaan diri kepada Allah. Kan Al-Quran mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kemudian di surah Jumu'ah, إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maksudnya adalah setelah ritual masuk sosial. Setelah ritual masuk sosial. Setelah ritual masuk aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi membawa spirit sholatnya. Sholat itu mengajarkan amanah, berarti kerja mengajarkan, dalam bekerja kita pun harus amanah. Sholat mengajarkan kesungguhan, berarti kerja harus dengan kesungguhan. Nah gitu hubungan antara sholat dengan aktivitas kita keseharian. Jadi jangan pisahkan antara sholat ritual kita dengan kerjaan kita sehari-hari. Jangan dipisahkan. Jadi pesannya Ibnu Athaillah Iskandari, jangan sekali-kali kita merasa telah hebat amalannya dan menjadikan amalan yang tidak khusyuk itu untuk mahar masuk surga. Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi saya sudah sampaikan ilustrasi analognya, seperti itulah kenyataannya. Jadi tidak boleh bertumpu pada amal. Nah, terkait dengan hal bertumpu dan bertumpu ini, saya jadi ingat dari nanti Mas Azmi tadi menyampaikan, lihat kondisi ya, kajiannya dilanjut apa tidak. Ini tadi di bawah juga sampaikan ada kayak apa program yang agak jalan ya, sebagai jalan. Sebab apa? Tidak ada kurangnya semangat ya peminat. Itu kena nih oleh hikmah yang pertama, udah kena tuh. Majelis ilmu jangan pernah bertumpu kepada jemaah. Nggak boleh. Kita di Ciputat itu punya majelis ribat Nuraniyah. Dulu dimulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya sekarang buka cabang di mana-mana di Indonesia, membludak banyak. Namanya ribat Nuraniyah. Itu penerbit itu nggak salah. Ribat Nuraniyah itu penerbitnya nggak salah ya. Ya, nah, kita punya majelis di Ciputat, masih tergolong muda lah majelisnya ini. Dan kita tidak pernah berharap banyak jamaah. Tapi yang namanya gula pasti dicari semut. Ya, kecuali gula darah. Gitu kira-kira. Jadi tetap semangat, apapun program di sini tetap semangat. Ya. Ada nggak ada orang, tapi kalau nggak ada orang bingung juga nanti Mas Azmi. Ada 1 orang, 2 orang jalan. Duduk gitu kan. Maka itulah prinsip para ulama. Coba Rasulullah dahulu kalau bertumpu kepada banyaknya orang, nggak sampai-sampai kita menikmati Islam. Betul nggak? Pas periode Mekah itu sudahlah dipersekusi, sudahlah diboikot, sudahlah dibully segala macam, diancam sampai nyawa pun diancam. Kalau lemah mental Rasulullah, jadi itu Islam berkembang sampai sekarang. Tapi karena Rasulullah itu bertumpunya kepada Allah, bukan kepada jumlah, akhirnya jadilah apa yang terjadi. Dan kita menikmati itu semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali hikmah pertama itu dulu sampai sekarang. Next, kalau Allah izinkan panjang umur kita, tambah hikmah berikutnya. Boleh nanti dibaca-baca, baca hikmah berikutnya gitu. Nanti insya Allah kita bahas kalau umur panjang. Barangkali itu, Mas Azmi. Jika ada kegalauan silakan ditanyakan pada diri sendiri. Jazakallah ahsanal jaza Bu Yas yang telah menyampaikan hikmah pertama. Alhamdulillah baru hikmah pertama, masih ada hikmah-hikmah selanjutnya insya Allah. Barangkali dari jamaah ikhwan maupun akhwat yang mau bertanya, silahkan. Insya Allah dibatasi 1 penanya saja karena melihat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Haris pertama, jazakallah khairan, mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini menarik sekali, ternyata ulama kita ini dari umur 12 ya, dia sudah mengkaji dan bisa
mengambil intisari dan menuliskan berbagai hikmah ini. Pertanyaan saya terkait dengan tadi histori atau sejarah ulama kita ini, apakah beliau menulis ini dengan, ini kan mungkin ringkasan gitu ya, ada sejarahnya bahwa kata ini dari siapa gitu ya, atau beliau memang mengambil dari saripati para gurunya yang kemudian menjadi kalimat-kalimat pendek yang beliau tuliskan ini. Kemudian yang kedua, apakah ada kitab yang mensyarah ini, yang menjelaskan ini? Karena kalau tadi saya baca sekilas, ya memang nggak mudeng jelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertanyaan terakhir, apakah ada syarahnya? Banyak. Bahkan terjemah versi Indonesia pun bagus, banyak. Salah satunya penerbit Raja Wali atau Khatulistiwa kalau tidak salah, atau Wali Press gitu. Wallahu taala alam. Kalau syarahnya banyak tapi bahasa Arab banyak syarahnya. Nah, yang pertama, Imam Ibn Athaillah Sekandari ini mulai menulis mencicil quote-quote kolbu, quote-quote spiritual ini semenjak beliau umur 12 tahun. Dalam rentang sampai 25 tahun selesailah quote ini. Beliau punya banyak karya, tidak karya ini aja. Beliau punya guru yang namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Beliau ahli Mesir, orang tinggal di Mesir, kota Iskandaria sekarang itu. Orang Mesir, Iskandaria, Alexandria. Nah, bahasa sekarang itu Alexandria. Bahasa lamanya Iskandaria. Beliau punya guru yang namanya Abul Abbas Al-Mursi. Seorang kekasih Allah yang memiliki hubungan erat secara rohani dengan Rasulullah SAW. Orang alim, pintar sekali. Dan Imam Abul Abbas Al-Mursi ini punya guru lagi. Namanya Abul Hasan Asyazili. Imam Abul Hasan Asyazili. Semenjak kecil beliau diasuh oleh guru ini. Abul Abbas Al-Mursi. Semenjak kecil. Jadi tradisi-tradisi ulama-ulama kita, bahkan kiai-kiai kita dari dahulu memang dari kecil sudah dididik oleh ulama lagi. Perannya adalah peranan ibu. Ibu yang sangat berperan kepada diri beliau. Imam Bukhari oleh ibu beliau juga. Imam ada lagi namanya Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, itu peranan ibu juga. Imam Sufyan Ats-Tsauri ahli hadis pada masa abad kedua Hijriah juga motivasi dari ibunya juga. Nah, Imam Ibn Athaillah pun motivasi dari seorang ibu, lalu ibunya menyerahkan kepada seorang guru ini. Dan kebetulan gurunya ini memang ahli spiritual. Ahli spiritual menggali saripati Al-Quran, menggali saripati hadis, kemudian menggali dari ilmu-ilmu para ulama. Akhirnya beliau dapatlah kalam-kalam, kalimat-kalimat seperti ini. Maka saya mudahkan pembahasaannya dengan quote spiritual. Quote spiritual itu kalau bahasa tradisi dalam ilmu spiritual tasawuf itu disebut dengan ilham. Itu ilham. Maka nanti akan bertemu hikmah-hikmah yang serupa di nomor-nomor sekian. Jadi enggak disusun berdasarkan sistematis tematik, enggak. Tapi mengikuti ilham beliau. Beliau tulislah seperti itu. Kenapa kita tidak mudeng? Karena kita belum selaraskan frekuensi rohani kita dengan beliau. Itulah fungsinya kita mengaji bersama, saling berbagi, saling menjelaskan. Nah, tapi kesimpulannya tadi udah kebayang Pak ya. Intinya kita tidak bertumpu pada amal, tapi pada Allah yang mengizinkan kita untuk beramal. Kesimpulannya begitu. Bertumpu kita pada amal, kecewa, besok enggak mau beramal lagi. Banyak orang bunuh diri, banyak orang menganggap Allah enggak nerima taubatku, enggak ada artinya saya sholat, enggak ada artinya saya puasa, toh saya begini-begini aja. Ya Allah terkadang membuat seorang hamba itu semakin dekat kepada dirinya, tidak hanya lewat ibadah ritual itu. Ada orang yang memperkenalkan diri, Allah memperkenalkan diri lewat ibadah ritual. Terkadang Allah juga memperkenalkan dirinya kepada si hamba ketika si hamba dijatuhkan. Ketika si hamba dijatuhkan, kondisinya si hamba menjerit tuh. Dia mencoba mencari-cari tempat tumpuan. Dapatlah pemahaman, dapatlah kesadaran bertuhan. Itulah cara Allah, siasat Allah menarik seorang hamba. Nah, jadi inti kesimpulan dari hikmah itu begitu.
Apa bahasanya? Ilham. Nah, quote-quote kolbu atau quote-quote spiritual. Dan saya yakin masing-masing kita pernah ngalami itu. Punya pesan nasihat di hati. Kalau saran saya, bapak-bapak, saudara-saudariku, ibu-ibu semuanya, kalau ada quote muncul dari hati, entah logika kah, dari hati kah, tulis. Atau tulis di note handphone itu, tulis saja. Karena satu saat bermanfaat untuk kita. Oh, saya pernah nulis ini dulu ya. Wah, dulu saya lagi soleh-solehnya ya. Kadang-kadang begitu tuh ngomongnya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berharap kita semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita memperhatikan kalbu kita, tidak hanya memperhatikan zahir-zahir kita aja, perhatikan spiritual kita. Layakkah kita menjadi hamba Allah? Sudah pantaskah kita untuk bersujud? Sudah pantas kita mengangkatkan doa? Masing-masing kita harus merasa kita belum pantas, tapi berusaha untuk pantas. Belum ada yang final, belum ada. Kita semua belum ada yang final kecuali cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu untuk silaturahim siang kita ini. Apapun disampaikan tadi semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah-wasilah para ulama. Al-Faqir mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup dengan doa bersama Buya. Asyhadu an la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kasih sayang Engkau ya Allah. Kami belum pantas untuk menjadi hamba sejatimu ya Allah. Kami salat masih pamrih ya Allah. Berdoa pun masih memaksa ya Allah. Berpuasa pun masih bernafsu ya Allah. Bagaimana mungkin surga pantas bagi kami ya Allah. Hanya rahmat dan cinta Engkau yang kami harap ya Allah. Kami harap Engkau perhatikan ya Allah. Kami harap Engkau pandang ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang baik. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang ikhlas. Untuk ikhlas pun kami masih pamrih. Sehingga ikhlas kami pun masih butuh kepada ikhlas berikutnya. Ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah, jika memandang dengan keangkuhan ya Allah. Ampuni telinga kami ya Allah, jika mendengar aib saudara kami. Ampuni telinga kami jika gemar mendengar ghibah, mendengar hasutan ya Allah. Gemar mendengar gosip, gemar mendengar keburukan orang ya Allah. Ampuni pandangan dan pendengaran kami ya Allah. Ya Allah, lisan ini ya Allah, lisan tak bertulang ini mungkin sering menyakiti hamba-Mu ya Allah. Mungkin menyakiti umat Nabi-Mu ya Allah. Padahal lisan kami ini kotor. Mungkin dia adalah Engkau yang Kau sayangi. Mungkin dia adalah umat Nabi-Mu yang tercinta. Tapi kami yang hina ini menghina, berkata kasar, berkata menyakiti terhadap orang ya Allah. Ampuni ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau telah titipkan kolbu pada kami. Engkau amanahkan hati kepada kami ya Allah. Lapangkan hati kami ya Allah. Ampuni dosa batin kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai sang cahaya, ya Nur, wahai Allah sang pelita, terangi kolbu kami ya Allah, supaya kami bisa menatap mana yang baik dan mana yang buruk ya Allah. Supaya kami bisa menatap mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Supaya kami bisa menatap siapa hakikat diri kami dan siapa Engkau ya Allah, dan siapa Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunan-Mu yang kami harapkan ya Allah. Kasih sayang-Mu yang kami harapkan ya Allah. Jika kami salah ya Allah, tegurlah kami dengan kelembutan-Mu ya Allah. Jangan Engkau tegur kami dengan ketegasan-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. Sayangilah kami dengan sayang-Mu yang tiada batas itu ya Allah. Dengan wasilah Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran.
Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.